Oke cuy, sekarang udah jam 5 sore dan bentar lagi buka dan masih ada waktu 1 jam lagi ya kalau misalkan gue hitung-hitung. Jadi berhubung masih ada waktu, gue pengen sedikit buat video ngopi tentang sebuah himbauan yang baru aja di-share sama salah satu akun Facebook namanya Kak Rin Ayin. Gue udah lihat dan gue udah coba buat nge-research beberapa informasi yang emang beliau sajikan gitu ya. Dimana buat lo semua yang nggak tahu, jadi di Facebook ini lagi ramai banget pembahasan dari orang-orang yang biasanya suka sama literasi, suka sama baca buku gitu ya. Dimana di lingkungan orang-orang yang suka baca buku tersebut ada satu individu yang red flag banget, yang dimana dia itu lagi mengincar orang-orang, terutama perempuan-perempuan yang suka sama baca buku. Dan orang tersebut itu ketika ngedeketin, gak cuman dia emang modus pengen ngedeketin, tapi emang pengen memenuhi nafsu fetisnya, yaitu makan tai. Ya ini agak sedikit disturbing, jadi disclaimer dulu buat lu semua yang emang pengen ngelanjutin video ngopi ini karena ini informasi yang sensitif juga gitu. Jadi gua di sini sekedar pure pengen ngebantu Kak Erin dan juga orang-orang yang emang mungkin aja belum ketemu sama si individu yang dipermasalahkan, biar seenggaknya nggak punya banyak korban lagi kayak gitu. Jadi di sini gue bakal bacain postingan langsung dari Kak Rin Ayinnya sendiri, yaitu please tolong bantu sebarkan biar nggak terjadi lagi ke perempuan lainnya. Dimana dia atau aku baru aja ngalamin kejadian yang keterlaluan dan menjijikan dan dari seseorang yang ternyata seorang predator seksual busuk dan kabarnya mantan penjual buku di Pasar Senen. Gak tau jelasnya. Yang dari dulu suka mengincar perempuan dari segala usia, terutama feminis dan perempuan yang suka baca. Aksinya katanya udah terjadi dari tahun 2016 dan pernah diposting juga sama Om Sunlie Thomas Alexander, dan ini menurut gue valid gitu ya. Soalnya kalau misalnya lo lihat di kolom komentar dari postingan ini, banyak juga orang-orang yang ngasih cerita kalau misalnya pernah dideketin juga sama si pelaku gitu. Terus dia juga bilang kalau misalnya dia gonta-ganti nama akun supaya nggak ketahuan dan sering banget ngirim pesan pribadi, memancing dengan diskusi buku dan hal-hal yang berkaitan, pakai taktik manipulasi yang disesuaikan dengan referensimu, bahkan ngiming-ngiming buku gratis. Jadi nanti lu bakal tahu ya di foto yang emang dikasih sama Kak Rin Ayin gitu, screenshotan antara percakapan dia sama si terduga pelaku gitu. Kalau misalkan awalnya itu emang dia cuma pengen diskusi belaka doang, tapi lama-kelamaan baru tuh secara frontal dia ngasih tahu tujuan aslinya itu pengen ngedeketin karena apa. Terus habis itu Kak Rin kaget kalau misalkan dia menganalogikan EE-nya dengan konsep-konsep yang terinspirasi dari Marquis de Sade. Nah ini gue jujur nggak terlalu ngerti sama bahasa-bahasa buku atau tokoh-tokoh yang emang pengen disebutkan nanti dalam postingan ini, karena jujur gue nggak terlalu dalam membaca buku. Terakhir gue baca buku itu tentang Khulafaur Rasyidin gitu, yang gue live streamingin juga sama lulu pada gitu, tentang cerita dari sahabat Nabi. Oke, sekarang gue udah sampai di bukunya atau babnya Sayyidina Umar gitu. Terus habis itu bentar lagi ke Ali bin Abi Thalib. Terus habis itu ke satu lagi Utsman bin Affan. Oke, terus habis itu beliau bilang juga terima kasih banyak ke Kak Rum sama Epitaph Utopia yang udah bantu tentang cari tahu orang ini. Dan sayangnya itu orang masih berkeliaran bebas di luar sana dan mungkin sedang nyari korban lain. Jadi semoga kejadian ini nggak terulang untuk sekian lainnya. Jadi basically postingan ini ngasih tahu untuk ngebuat lu semua aware dan juga berhati-hati, apalagi lu semua para perempuan-perempuan yang emang lagi demen banget gitu nyari temen untuk bisa baca buku bareng. Oke, waktu gue ngeliat post ini pertama kali, gue langsung cari tahu apakah ini legit atau kagak, apakah ini objektif atau kagak gitu. Terus habis itu gue liat kolom komentar, ternyata banyak juga korban-korbannya. Jadi gak usah tanpa pikir panjang lagi, gue langsung share. Oke, jadi si pelakunya itu punya akun Facebook namanya Wahyu Fauji 37, tapi ada juga akun-akun Facebook yang lain yang samaran namanya Segara Wasesa dan segala macam. Di kolom komentar lo bisa ngeliat terduga pelakunya kayak gimana mukanya. Ya kayak gini, cari istri janda atau perawan usia 32 tahun, aku seniman, belum pernah nikah, barangkali ada jodoh di sini, bismillah. Oke, tapi ini di-share sama Kak Rin Ayin sendiri. Gua nggak bisa mengkonfirmasi apakah itu orang yang benar atau kagak. Oke, jadi kita bakal sama-sama lihat screenshotannya tentang apa. Oke, screenshot itu basically percakapan dan juga bagaimana cara si pelaku itu untuk mendekatkan Kak Rin. Oke, yang pertama screenshotan yang memperlihatkan tentang bagaimana cara dia PDKT. Wah keren ini, sastra apa kesukaanmu? Ahmad Tohari itu realis sosialis, waktu Orba bukunya dilarang meskipun tidak seterkenal Pram. Jujur gue gak terlalu tahu tentang tokoh-tokoh dan juga buku-buku yang emang dia sampaikan gitu ya. Basically yang dilakuin itu kayak birai literasi. Kayak kalau misalkan dalam perumpamaan binatang gitu ya, kamu misalnya jantan itu kan biar betinanya itu tertarik suka ini dulu ya, apa namanya, menyebarkan kayak, oi gue tahu segalanya gitu, oh gue berpenampilan menarik dengan cara gue ngasih lihat kalau misalnya literasi gue tinggi, banyak banget baca buku gitu. Ini yang justru berbahaya coy, soalnya kebanyakan orang-orang gitu ya, bahkan gue sendiri kalau misalnya ngelihat ada calon pasangan gitu ya, emang dia literasi itu bagus banget, pemikirannya itu luas banget, gue langsung jatuh hati men. Apalagi
dari cewek ke cowok, ya nggak sih? Dan ini berbahaya banget. Terus habis dibalas sama Karin, aku bebas tidak ada patokannya selagi nyaman dibaca. Aku baca bukunya secara PDF. Gila juga karena dulu seingatku G sama C ini agak mirip. Terus dibalas lagi sama aku sampai baca CD buku tentang anarkisme 30 hari Sodom. Ini gue nggak tahu konteksnya apaan, tapi kalau misalnya lihat di kolom komentar di sini ada yang bilang aneh banget gitu. Jadiin Sade sebagai idola udah sakit, apalagi menjadi sepertinya. Dia kayaknya ejakulasi ekstrim baca karya Sade. Soalnya memang ada bagian kopropagia, konsumsi kotoran manusia di salah satu karyanya. Jujur menjijikan, agak disayangkan dari sekian banyak bacaannya dia malah kultusin Sade yang udah jelas bukan role model waras buat siapapun. Terus screenshotan kedua gue nggak tahu ini maksudnya apa ya. Tapi kalau misalnya gue lihat dari kolom komentar ini sepertinya titik kumpul atau safe zone untuk lanjut ke dalam screenshotan yang bakal kita lihat. Yang mana ini masih tentang bagaimana cara dia buat PDKT. Dia bilang kayak, kan aku baca bukunya dan ada artikel yang nulis di Jakarta juga pernah didiskusikan ini aku mohon kirim alamat lengkap kamu ya, alamat temanmu. Nah ini udah mulai nih. Dia coba buat usaha untuk tahu alamat personal dari Kak Rina itu sendiri, yang mana ini agak sedikit berbahaya. Jadi buat lu semua gitu ya, emang lagi PDKT sama orang gitu, entah itu cewek atau cowok, jangan gampang ngasih alamat. Oke, jangan gampang ngasih alamat, apalagi buat lu semua yang emang belum pernah ketemu sama sekali sama individunya. Mau itu bercakap langsung dari Discord, dari Facebook, dari Twitter, dari manapun, please lu harus assure dulu kalau misalnya itu adalah orang yang tepat, orang yang aman buat diajak ketemuan. Oke, nggak cuman takutnya nanti alamat lu bakalan salah gunakan, tapi takutnya dia bukan orang yang emang cocok untuk diajak ketemuan sama lo. Stirner juga dipengaruhi Sade, aku mohon ya, boleh ya minta alamat lengkapmu kawanmu lah, seriusan. Gua nggak tahu balasan selanjutnya apa. Dia juga langsung bilang, aku jujur nonkonformis, suka yang aneh, makanya tertarik sama Stirner, Sade dan lain-lain. Jujur bahasanya ini bahasa buku gitu yang gua sendiri nggak ngerti. Tapi untuk orang bego kayak gua sendiri pun ngerti gimana caranya orangnya lagi PDKT hanya untuk memuaskan nafsu itu. Pengalaman itu menentukan buatmu kalau makan itu gimana. Nah ini agak sedikit disturbing ya. Ini udah mulai dari sini udah nggak normal, oke? Buatmu kalau makan itu gimana nih? Kalau misalnya gue lihat dan juga gue tarik dari kolom komentar yang lain gitu, ini kayaknya dia lagi coba buat menormalisasikan ngomongin karena lagi ngebahas tentang topik buku yang emang ada bab untuk ngomongin nya, oke? Yang mana menurut gue ini agak sedikit menjijikan, tapi caranya dia untuk menyambung-nyambungi obrolannya agak sedikit mengerikan gitu. Bisa aja ya gak sih? Historis mendahului kesadaran spiritual. Di Sade aku juga ngintip spiritualitas, bahwa cinta itu melampaui bersih dan kotor. Salahnya dia kasar dan misoginis. Secara apa dulu? Shish. PDF tadi kalau dapat yang PDF doang tolong ya, dia ngasih PDF-nya juga, yang mana kalau misalkan gue di kolom komentarnya sepertinya Kak Rin itu ngelihat kalau misalkan PDF ini tuh bukan buku full tapi cuma ringkasannya doang. Oke, harus beli katanya. Oh gitu ya, kata siapa Deku? Itu kan ada tulisannya summary, itu artinya download ringkasannya doang. Tidur dulu ntar ngamen baru. Kenapa ya tiap kali kita ngelihat percakapan orang-orang yang bermasalah tuh pasti dia kayak sekarang kan memanggil calon atau lawan bicaranya dengan sebutan D gitu, kayak ngerasa tinggi banget gitu ya, ngerasa pengen dituain banget, padahal gitu ya, gue sendiri orang tua justru nggak pengen ngerasa dituain gitu, pengen seenggaknya ya setara-setara aja lah kayak gitu, ya nggak sih? Bahkan ada alasan kenapa lu semua gue panggil om, karena pada dasarnya itulah bentuk respect gue ke lu semua. Jadi meskipun gue lebih tua, tapi seenggaknya lu mungkin punya kebijaksanaan yang lebih tua dibanding gue, kayak gitu loh. Dan itu di screenshot selanjutnya baru makin disturbing lagi gitu ya, makin frontal lagi, dia langsung ngasih percakapan. Dia bilang kayak, "Dek, aku mau banget jilat halusmu. Sumpah ndak jijik. Tidak apa, sehat selalu, tidak mau dijilat." Sumpah gue dari titik ini ngerasa kasihan sama Karin gitu ya, karena pada dasarnya dia udah mulai dijadiin target gitu, target hanya untuk memuaskan nafsunya doang kayak gitu. Terus di kolom komentar juga udah mulai pada kaget dan juga shock dengan sefrontalnya dia gitu. Seniatnya dia buat langsung kayak ayo dong mau dong gitu, kayak udah sange banget gitu loh. Terus sampai di screenshot selanjutnya dia langsung bilang kayak aku mau banget makan. Sumpah demi mana nyebut-nyebut nama Allah lagi, elah ke trigger gue ini. Suci kamu bagiku dek, sumpah demi aku mau banget. Ew coy. Ini bakal disensor di YouTube gak ya? Kayaknya enggak sih kalau misalnya tulisan doang, tapi damn, kayak punya nyali banget ya ngechat kayak gini ke orang yang bahkan orangnya sendiri tuh masih belum menganggap lu sebagai seseorang yang spesial gitu loh. Kayak buat lu semua gitu ya yang emang ngerasa kayak bisa gitu pakai posisi-posisi yang emang
sering diliatin di film-film atau video-video porno ataupun komik-komik doujins atau hentong gitu, nggak semuanya itu bisa lu lakuin secara real life anjir. Kayak misalkan sorry banget harus gue omongin kayak misalkan anal gitu, yang langsung ke lubang pembuangan atau lubang pantat itu nggak direkomendasiin buat lu semua yang emang udah pernah ikut seminar pasca nikah gitu. Nggak direkomendasikan soalnya kotor. Meskipun udah lu bersihin juga, pada dasarnya itu malahan bisa numbuhin penyakit buat alat kelamin lu kayak gitu. Makanya emang normal-normal aja anjir. Next, ini makin parah lagi dan gua bersyukur kalau misalkan Karin udah mulai kagak ngebales gitu ya, karena gua sendiri kalau misalkan jadi lawan chatnya dia, gua udah kayak langsung nge-report blok, terus habis itu langsung melakukan hal yang sama dengan Karin gitu. Dengan langsung nyebarin postingan kalau misalkan dia ini harus benar-benar di-expose gitu dan biar nggak ada korban sama sekali. Dia aku minta alamat lengkap. Aku boleh sayang kamu, aku mau banget makan. Suci kamu bagiku, sumpah demi Allah. Man, ini orang sakit coy. What the freak? Aku cinta, sempurna. Sumpah aku mau banget makan. Tinggiku 170. Gak ada yang nanya tinggi! Who cares? Kamu bagiku bukan kotoran demi alam semesta. Tak akui kamu memang keren. Sumpah deh aku mau banget. Jadi kalau dapet yang PDF dong tolong ya. What the freak? Rusak anjir. Jadi dari chatannya dia ya, gue jadi tahu kalau misalnya gak semuanya orang yang sering baca buku yang emang mengerti tentang literasi itu ya punya moral yang baik juga gitu pada dasarnya. Ini juga berkorelasi dengan ini ya, fakta kalau misalnya gak semuanya orang yang punya pendidikan tinggi gitu itu bisa sejalan dengan adab dan juga perilakunya juga gitu loh. Gak menjamin aja lu banyak baca buku tapi adab lu juga makin banyak gitu baiknya, kagak gitu loh cuy. Men, dan itulah screenshot terakhir yang bisa gue tampilkan yang emang di-share sama Kak Rin Ayen. Informasi tambahannya lu bisa lihat di kolom komentar, Kak Rin nambahin gitu tentang informasi-informasi mengenai pelakunya sendiri. Dan kalau misalnya lu lihat kolom komentar ya banyak juga yang ngebantuin Kak Rin untuk menyebarkan informasi dari pelaku. Kayak gitu, dan orang-orang pun kaget. Yang pada akhirnya ngebuat gue tahu ini postingan itu adalah ada yang nge-share ke grup drama internet gorengan. Akun namanya Amra N Gorengan Sahur. Terus habis itu banyak banget orang-orang di grup drama gorengan juga pada shock ngelihat postingan ini. Ada yang bilang kayak misalnya temennya Gilang Bungkus jir fetisnya fetis planet Namek. Kebanyakan doujin skate. Lu tau skate apaan? Tai. Terus abis itu ya ada yang langsung ngasih tahu kalau misalnya ini termasuk orang-orang yang emang suka dengan istilah kropropagia. Damn, melenceng banget coy. Jadi semoga kita semua yang emang belum pernah merasakan di chat sama orang freak kayak gini gak ngerasain gitu ya. Semoga kita selalu ketemu sama orang-orang normal di internet dan sekalinya orang yang gak normal itu asik. Gak normalnya dalam hal yang positif gitu ya, jangan sampai ngerugiin lu sendiri. Pokoknya gue doain buat Karin Ayen semoga traumanya kagak ngebekas terlalu lama gitu ya, bisa langsung move on gitu dan semoga gak ada korban-korban lagi, oke? Semoga ini juga si pelaku bisa terekspos sama kelakuannya dan semoga gak ada kejadian-kejadian kayak gini lagi, oke? Gue pun jadi ngerasa geli anjing sama diri gue sendiri yang tipikal gue suka sama ya perempuan-perempuan berkarakter, suka sama literasi dan segala macam gitu. Takutnya secara sengaja ataupun tidak sengaja gue bakal ngelakuin ini juga, tapi nggak yang sampai gue punya fetish tai juga sih gitu loh. Kebanyakan ngeliat video-video suka toro anjir. Gue bingung dah, the freak. Ya buat lo semua juga nontonin ngopi ini ya jangan sampai ada yang punya fetis-fetis aneh juga gitu. Kalau misalnya pada akhirnya ada, lu coba buat research sendiri apakah diperbolehkan atau kagak secara medis, oke? Jujur itu aja mungkin informasi yang pengen gue kasih lihat. Basically gue cuma pengen nge-share doang, terus habis itu juga pengen ngebantuin Karin dalam menjelaskan awareness kayak gini biar nggak ada korban-korban lagi yang emang dihasilkan dari kelakuan si pelaku. Oke. Terima kasih banyak udah nontonin, terima kasih banyak buat lo semua yang emang udah mendengarkan yaping gue selama beberapa menit. Ketemu lagi nanti di next video. Sampai jumpa.